Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan menginformasikan informasi terbaru terkait jadwal terbaru P3K Guru tahap 2, kemudian bagaimana cara mendaftar, kemudian ketentuan bagi peserta yang lulus passing grade pertama. Jadi di sini dilansir di jpnn.com Jakarta, di sini pemerintah mengumumkan jadwal terbaru pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021, tentunya tahap kedua teman-teman ya. Di sini yang mana di informasinya bahwa memang di sini pemerintah baru saja itu mengumumkan tentang ada jadwal terbaru teman-teman ya. Jadwal terbaru untuk seleksi P3K Guru 2021 khususnya tahap yang kedua. Di sini kita bisa lihat untuk pengumuman dan pemilihan formasi itu sudah bisa dilakukan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2021. Kemudian untuk pengumuman hasil sangga pertama itu dimulai 29 Oktober 2021. Pengumuman dan pemilihan formasi kedua itu tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru kedua itu 8 November 2021. Kemudian cetak kartu peserta seleksi P3K Guru yaitu tahap kedua itu mulai tanggal 8 sampai dengan 9 November 2021. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi kedua 10 sampai dengan 13 November 2021. Kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 18 November 2021. Itu adalah jadwal terbaru untuk P3K Guru seleksi tahap yang kedua. Nah, di sini teman-teman kita bisa lanjutkan informasinya. Di sini dituliskan di jpnn.com bahwa proses seleksinya dimulai dengan tahapan pengumuman dulu. Kemudian ada pemilihan formasi pada tanggal 1 sampai 6 November 2021. Seperti itu ya. Nah, di sini jadwal tersebut tertuang dalam pengumuman Dirjen GTK Kemdikbudristek Iwan Syahril bernomor 6184-B/GT.01.00/2021 itu tertanggal 28 Oktober 2021 teman-teman ya. Jadi ini adalah merupakan pengumuman terbaru dari pihak Kemendikbudristek atas kegalauan teman-teman selama ini terkait pengumuman hasil sangga 1 yang sudah keluar tanggal 29 Oktober 2021 dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran formasi untuk tahap kedua P3K Guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut di sini untuk pengumumannya. Nah, di sini lebih jelasnya teman-teman perhatikan informasi ini secara seksama. Di sini untuk pengumumannya teman-teman bisa melihat di portal guruppk.kemdikbud.go.id. Ini langsung diutarakan oleh Bapak Dirjen Iwan Syahril ya, seperti itu. Nah, di sini selain terpantau di portal guruppk.kemdikbud.go.id, hasil sanggahan ini juga bisa dilihat di portal SSCASN BKN dengan cara masuk ke akun masing-masing peserta seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana sih sebenarnya mekanisme pendaftaran seleksi kompetensi P3K Guru tahap yang kedua. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri langkah bagaimana dengan mekanisme pendaftaran seleksi kompetensi P3K Guru tahap kedua. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Langsung dari Sekretaris Ditjen GTK Kemdikbud Nunuk Suryani mengungkapnya prosesnya sama seperti tahap 1. Jadi untuk pendaftaran tahap kedua itu menurut Dirjen Sekretaris Ditjen GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama seperti tahap 1. Jadi dicatat teman-teman ya, itu sama dengan tahap pertama. Di sini peserta mendaftar lewat akun SSCASN BKN. Bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 itu bisa memilih ikut seleksi atau tidak. Seperti itu ya. Nah, jadi bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 itu ada dua pilihan, bisa ikut seleksi atau tidak. Bagi yang memilih ikut seleksi bisa memilih formasi, namun Nunuk menyarankan kalau ingin passing grade tahap 1 masih diperhitungkan, maka ambil formasi dan kelas jabatan sama seperti di awal tahap 1. Jadi itu yang admin sudah sering utarakan kepada teman-teman guru honorer sekalian. Pada saat teman-teman sudah lolos passing grade di tahap 1, ketika memilih formasi di tahap kedua usahakan pilih formasi dan kelas jabatan yang sama seperti di awal di tahap 1 agar nantinya nilai passing grade tahap 1 itu bisa diperhitungkan teman-teman ya sekalian ya, seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjut. Ketika teman-teman pindah formasi, di sini jelas dikatakan ketika teman-teman pindah formasi dan kelas jabatan berbeda, otomatis passing grade hasil tes P3K tahap 1 tidak diperhitungkan lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi guru honorer yang sudah puas dengan hasil tahap 1 boleh tidak ikut tes lagi, tetapi harus tetap mendaftar di tahap 2 ini agar namanya tetap tercatat sebagai peserta P3K guru tahap kedua. Ini langsung dikatakan Ibu Nunuk yang dilansir di jpnn.com. Jadi bagi guru honorer yang sudah puas dengan hasil tahap 1 itu boleh tidak ikut tes lagi teman-teman, tetapi harus tetap mendaftar di tahap 2 ini agar namanya tetap tercatat sebagai peserta tes P3K guru tahap yang kedua. Ini kata Ibu Nunuk Suryani. Jadi teman-teman perhatikan di sini jadwalnya secara lengkap. Di sini admin sudah rangkum. Adapun jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru tahap kedua, yang pertama pengumuman hasil sangga tanggal 29 Oktober teman-teman 2021 ya. Jadi teman-teman cek sekarang. Kemudian masuk ke pengumuman dan pemilihan formasi 1 sampai 4 November. Ini yang penting teman-teman ketahui, catat kalau perlu. Itu mulai tanggal 1 sampai 4 November itu mulai pengumuman dan pemilihan formasi. Kemudian di poin yang ketiga, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap 2 itu dijadwalkan 8 November teman-teman ya. Kemudian pencetakan kartu peserta seleksi P3K guru itu tanggal 8 sampai tanggal 9 November seperti itu. Kemudian di poin 5 pelaksanaan seleksi kompetensi 2. Jadi pelaksanaan seleksinya ini yang poin di 5 itu dimulai tanggal 10 September. Tanggal 10 sampai tanggal 13 September teman-teman ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu tanggal 18 November. Jadi di sini video yang admin berikan ini sudah lengkap sekali teman-teman ya. Kemudian masa sangga tahap kedua itu masa pengajuan sangga itu mulai tanggal 19 sampai 21 November. Kemudian jawab sangga 2, tanggapan sangga itu mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 November seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan video kita pada hari ini teman-teman, bahwa hari ini sudah keluar jadwal terbaru tahap kedua dan bagaimana cara mendaftar serta ketentuan bagi peserta yang lulus passing grade pertama seperti itu. Jadi intinya di sini bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade itu sebaiknya memilih formasi di tahap kedua dengan kelas jabatan yang sama seperti di tahap yang pertama, kata Nunuk ya, supaya tetap passing grade tahap satunya diperhitungkan. Nah, di sini konsekuensinya sebagai rangkuman saja teman-teman ya. Konsekuensinya di sini ketika pindah formasi dan kelas jabatan berbeda, otomatis passing grade hasil tes P3K tahap 1 teman-teman itu tidak diperhitungkan lagi. Jadi ini sangat merugikan teman-teman guru honorer sekalian. Nah, seperti itu. Dan untuk jadwalnya teman-teman perhatikan di sini. Ini ada 6 poin, 7 poin yang 8 poin yang kami sudah rangkum melalui jpnn.com. Ini yang pertama, kemudian yang kedua silakan teman-teman baca, catat kalau perlu ya, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.